Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ratna Trihari S. selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan. Perkenalkan, saya April Daleliana Buruginting. Izinkan saya mempresentasikan terkait bab 1 dan bab 2 yang saya sudah susun untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Judul yang saya ambil adalah pengaruh employee engagement dan extrinsic reward terhadap organizational citizenship behavior atau biasa disingkat OCB di pegawai di lingkungan Kanwil DJP XYZ. Latar belakang penelitian saya adalah bahwa sumber daya manusia merupakan aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi, termasuk sektor publik. Kualitas dan komitmen pegawai sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak menempatkan pengelolaan SDM sebagai prioritas utama sesuai misi dan rencana strategis tahun 2025 sampai 2029. Dalam konteks ini, Organizational Citizenship Behavior atau OCB ini yaitu perilaku kerja sukarela di luar deskripsi tugas formal. Nah, OCB ini menjadi faktor kunci yang mendukung efektivitas birokrasi dan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Kondisi saat ini, Kanwil DJP XYZ sudah saya lakukan prasurvei terhadap 35 pegawai Kanwil DJP XYZ. Nah, unit yang tersebar di lingkungan Kanwil ini ada 10 unit dan sudah saya lakukan minimal 3 responden per masing-masing unit. Dan atas 35 pegawai tersebut menunjukkan hasil yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, hasil tersebut mengindikasikan kurang optimalnya OCB di kalangan pegawai yang berdampak langsung pada efektivitas tim dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Saya menyebarkan 20 pertanyaan terkait kondisi OCB, kondisi employee engagement, dan kondisi extrinsic reward. Atas statistik survei OCB bahwa 54,29% tidak setuju membantu pekerjaan tambahan tanpa kompensasi. Nah, dan 60% menyatakan tidak setuju untuk saling membantu saat beban kerja meningkat. Serta ada 34,29% menyatakan setuju bahwa keterlibatan dipengaruhi penilaian kinerja dan 37,14% menyatakan tidak setuju untuk menyelesaikan pekerjaan melebihi standar minimum. Nah, untuk employee engagement ada 51,43% tidak merasa memiliki keterikatan emosional dengan instansi tempat bekerja dan ada 57,14% setuju bahwa bekerja hanya sebagai rutinitas administratif semata. Untuk variabel extrinsic reward, ada 60% tidak setuju bahwa penghargaan yang diberikan sudah sesuai dengan kinerja yang ditunjukkan. Serta ada 62,86% tidak setuju adanya apresiasi untuk kontribusi di luar tugas pokok. Masih terkait extrinsic reward, ada 57,14% tidak setuju bahwa promosi jabatan menjadikan kontribusi pegawai sebagai pertimbangan utama. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa lemahnya sistem penghargaan berbasis kinerja di Kanwil DJP XYZ. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, apakah employee engagement berpengaruh secara parsial terhadap OCB atau organizational citizenship behavior? Yang kedua, apakah extrinsic reward berpengaruh secara parsial terhadap OCB? Dan yang ketiga, apakah employee engagement dan extrinsic reward berpengaruh secara simultan terhadap OCB? Nah, tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh employee engagement dan extrinsic reward terhadap OCB pegawai Kanwil DJP XYZ secara parsial maupun simultan.
Metode penelitiannya adalah kuantitatif explanatory, sumber data primernya adalah kuesioner, sumber data sekundernya dari literatur, dan metode analisisnya adalah regresi linear berganda menggunakan SPSS. Nah, terkait kerangka teori manajemen sumber daya manusia, kemudian ada teori OCB yang diprakarsai oleh Dennis Organ, kemudian ada employee engagement oleh Kahn, dan juga ada extrinsic reward. Terkait hal ini, saya akan share terkait materi. MSDM merupakan pendekatan strategis yang berfokus pada pengelolaan manusia sebagai aset utama organisasi untuk mencapai tujuan institusional secara efektif dan berkelanjutan. Nah, dalam perspektif kontemporer, MSDM tidak lagi dipahami sebagai fungsi administratif kepegawaian, melainkan sebagai sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan, pengembangan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, serta pengelolaan hubungan kerja agar selaras dengan tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan social exchange theory sebagai salah satu landasan teoritis dalam menjalankan hubungan antara employee engagement, extrinsic reward, dan organizational citizenship behavior. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara individu dan organisasi terbentuk melalui proses pertukaran sosial didasarkan pada prinsip timbal balik. Nah, dalam konteks organisasi, pegawai cenderung memberikan kontribusi positif kepada organisasi ketika merasa memperoleh perlakuan, dukungan, maupun penghargaan yang adil dan organisasi tempat bekerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi organizational citizenship behavior yang sudah saya sebutkan pertama kali, yaitu OCB yang dikembangkan oleh Dennis Organ sebagai bentuk perilaku kerja individu yang melampaui tuntutan formal organisasi. Nah, jadi definisi OCB ini menekankan bahwa OCB bukan bagian dari kewajiban kerja formal pegawai, melainkan perilaku tambahan yang muncul atas kesadaran individu untuk mendukung organisasi. Kemudian faktor-faktor OCB yang pertama adalah karakteristik individu atau faktor individu yang meliputi kepuasan kerja, komitmen organisasi, motivasi kerja, kepribadian, serta keterikatan pegawai terhadap organisasi. Yang kedua, karakteristik organisasi berkaitan dengan budaya kerja, iklim organisasi, sistem penghargaan, dukungan organisasi, serta keadilan organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan juga mempengaruhi munculnya OCB dalam organisasi dan hubungan sosial dalam organisasi, dalam hal ini hubungan interpersonal antar pegawai, kerjasama tim, dan kualitas komunikasi organisasi dapat mempengaruhi kecenderungan pegawai untuk membantu rekan kerja maupun berpartisipasi aktif. Kemudian ada prinsip organizational support atau persepsi pegawai terhadap dukungan organisasi dapat mempengaruhi perilaku kerja pegawai. Indikator OCB ini yang pertama adalah altruism, yaitu perilaku sukarela pegawai dalam membantu rekan kerja mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan terkait pekerjaan. Yang kedua adalah conscientiousness atau perilaku pegawai yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan organisasi dan kesungguhan dalam bekerja melebihi standar minimum yang ditetapkan organisasi. Yang ketiga adalah sportsmanship, yaitu sikap positif pegawai dalam menghadapi kondisi organisasi yang kurang ideal tanpa banyak mengeluh atau memperbesar masalah. Kemudian ada courtesy yang merupakan perilaku menjaga hubungan kerja yang baik melalui sikap menghargai, menghormati, dan mencegah munculnya konflik antar pegawai. Dan yang kelima adalah civic virtue atau perilaku pegawai yang menunjukkan kepedulian dan keterlibatan aktif terhadap kehidupan organisasi. Selanjutnya, variabel berikutnya adalah employee engagement, bahwa employee engagement ini sebagai kondisi ketika individu secara fisik, kognitif, dan emosional mengekspresikan dirinya dalam pelaksanaan peran kerja. Jadi, pegawai yang memiliki engagement yang tinggi akan menunjukkan keterlibatan penuh terhadap pekerjaannya. Kemudian, selanjutnya ada employee engagement. Employee engagement
mohon maaf, employee engagement ini indikatornya adalah yang pertama vigor, yaitu kondisi ketika pegawai memiliki tingkat energi dan ketahanan mental yang tinggi dalam bekerja. Yang kedua adalah dedication, yaitu kondisi keterlibatan emosional pegawai terhadap pekerjaan yang ditunjukkan melalui rasa bangga, antusias, inspirasi, dan makna terhadap bermakna ya terhadap pekerjaan yang dilakukan. Kemudian ada absorption, yaitu kondisi ketika pegawai terlibat secara penuh dalam pekerjaan sehingga sulit melepaskan diri dari aktivitas kerja. Ya, yang terakhir adalah external reward. External reward ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan organisasi kepada pegawai sebagai balas jasa atau kontribusi kinerja maupun pencapaian kerja yang dilakukan. Nah, umumnya bersifat eksternal karena berasal dari organisasi dan dapat berupa kompensasi finansial maupun non-finansial. Seperti itu terkait teori MSDM OCB yang saya angkat. Kemudian kita kembali lagi ke berikutnya adalah kerangka konseptualnya tadi ini. Indikatornya seperti yang sudah saya jelaskan bahwa employee engagement indikatornya ada vigor, dedication, absorption, kemudian extrinsic reward ada gaji, upah, bonus atau insentif, penghargaan formal, dan promosi jabatan. Apakah berpengaruh parsial atau secara simultan bersama-sama mempengaruhi OCB, yaitu indikatornya altruism, kemudian tadi ada conscientiousness, sportsmanship, courtesy, dan civic virtue. Hipotesis penelitian berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan employee engagement berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap OCB pada pegawai Kanwil DJP XYZ. Yang hipotesis kedua, extrinsic reward berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap organizational citizenship behavior pegawai Kanwil DJP XYZ. Ketiga, employee engagement dan extrinsic reward secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB di pegawai Kanwil DJP XYZ. Nah, penelitian terdahulu saya mencari 14 jurnal atas penelitian terdahulu yang menunjukkan pengaruh positif yang signifikan. Kemudian keterikatan karyawan atau employee engagement terhadap OCB juga berpengaruh positif yang signifikan. Begitu juga dengan extrinsic reward terhadap OCB dengan pengaruh positif yang signifikan. Ya, seluruh penelitiannya sudah saya lampirkan pada bab 1 dan bab 2. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bab 1 dan bab 2 tugas UTS kali ini. Saya mohon maaf apabila selama persentase saya ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.